Salawat salam tak lupa semoga Allah limpahkan, Allah sampaikan kepada tujuan kita, kepada Nabi kita yang insya Allah sebagai umat kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya, tentunya tak lain Nabi kita Nabi Muhammad yang sangat saya muliakan. Tadi kita kesempatan malam ini melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Jamaah yang sangat saya muliakan, rukun iman ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Rukun agama ada berapa? Iman, Islam, ihsan. Pembahasan kita malam ini tentang rukun Islam yang ketiga, tak lain adalah zakat. Jamaah yang sangat saya muliakan, ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita dipertemukan oleh Allah dengan sekelompok kaum. Ala akbarihim riqa wa ala akbarihim riqa yusra'una kama as-surihal ibil wardana wa yaquluna dhari wasakun. Nabi kita Muhammad SAW dipertemukan dengan sekelompok kaum. Mereka mohon maaf kagak pakai baju, hanya memakai sesuatu yang menutupi ini dan itunya doang. Apa namanya? Cawat. Ya. Mereka dibiarkan di sebuah lapangan luas. Sedang apa mereka di situ? Mereka sedang memakan rumput dori dan rumput zakum. Jamaah yang sangat saya muliakan, apa itu rumput dori? Rumput dori itu adalah rumput yang berduri lipat. Kalau ada binatang, ternak, sapi, onta yang makan rumput dori, dapat dipastikan dia tidak akan lama bertahan hidup. Kenapa? Karena itu semua yang dimakannya rumput dori itu pada nyangkut di tenggorokan dan di ususnya, masuk ke dalam kagak bisa, keluar lagi tidak bisa. Apa itu rumput zakum? Rumput zakum adalah rumput yang pahitnya luar biasa. Kalau ada binatang ternak, sapi, kambing, onta yang makan rumput zakum, sama dapat dipastikan dia tidak akan lama bertahan hidupnya. Dia pasti akan mati. Bahkan dagingnya nggak bisa dimakan oleh kita manusia. Kenapa? Dengan memakan rumput zakum, semua dagingnya juga menjadi pahit. Ini mereka lelaki perempuan tua muda dibiarkan di sebuah lapangan. Mereka sedang makan rumput dori, rumput zakum. Mereka juga sama, Pak, menangis menjerit, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi begitu Allah sembuhkan, mereka tetap memakan rumput itu kembali. Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Jibril, siapa mereka itu? Kata Jibril, haula'i alladziina la yu'tuuna shadaqati amwalihim. Muhammad, mereka itu adalah orang-orang yang waktu di dunianya tidak mengeluarkan sedekah dari hartanya.
sedekah di sini maksudnya sedekah wajib. Ya, kalau infak jamaah itu disepakati bahwa semuanya sunnah. Tetapi kalau sedekah itu ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Sedekah wajib itu apa? Zakat. Maka zakat digolongkan dalam rukun Islam agama kita ini adalah termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat itu bahasa Arab. Dan kalau diterjemahkan dengan bahasa kita adalah pembersih. Pembersih apa? Pembersih adalah harta kita, juga pembersih badan kita dari dosa-dosa. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, ambil sebagian dari harta mereka, ambil sebagian dari harta kita, ya, infakkan, sedekahkan, di mana manfaatnya adalah tutahhiruhum, bisa mensucikan harta kita dan juga bisa membersihkan badan kita dari dosa-dosa. Jadi ibaratnya Pak, kalau air nih di bawahnya biasa ada apa nih? Endek ya. Kalau bahasa saya itu endek. Nah, zakat yang kita keluarkan itu tanah endeknya itu kita keluarkan. Ya. Kalau itu endeknya itu kita keluarkan, maka insya Allah air yang sisanya itu menjadi bersih. Tetapi kalau itu kita nggak keluarkan, selama-lamanya adalah air itu akan menjadi kotor. Jamaah yang sangat amat saya muliakan, tidak semua harta kita diwajibkan kita mengeluarkan zakatnya. Hanya harta-harta yang ditentukan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternak, ya, hanya satu, yaitu onta. Keduanya yaitu sapi. Ketiganya yaitu apa? Kambing. Hanya onta, sapi, kambing. Bagaimana kalau kita punya ayam? Nggak usah dizakati. Bagaimana kalau kita punya itik bebek? Nggak usah dizakati. Yang diwajibkan kita mengeluarkan zakat itu adalah kalau kita punya onta, sapi, kambing. Itu pun mesti mencapai nisab dan sudah haul. Haul itu ketemu satu tahunnya. Kalau dalam yaitu makanan pokok apa? Padi, terus apa? Jagung, gandum. Ya. Kalau dalam buah-buahan hanya korma dan anggur. Kita nanam pohon kelapa, kagak usah dizakati, nggak apa-apa. Kenapa tidak diwajibkan zakat ketika kita menanam buah-buahan selain anggur dan korma? Itu pun sekali lagi mesti nisab, mesti haul. Ya. Terus apa lagi yang harus kita zakati? Yaitu ketika kita dagang atau kita membuka sebuah perusahaan. Jamaah yang sangat saya muliakan, kita dagang nih. Kapan? Awal Maret tahun 2020. Ketika sekarang kita sudah ketemu lagi dengan awal Maret 2021 itu namanya sudah awal, ya, sudah ketemu dari awal satu tahunnya. Dan itu pun harus mencapai nisab. Berapa nisabnya? Nisabnya kalau kita belikan emas
bisa kebeli 86 gram. Kita dagang nih tahun kemarin begitu ya, awal Maret tahun 2020, sekarang ini sudah 1 tahun, itu namanya halal. Begitu kita total ya, aset yang ada, stok yang ada, terus juga mungkin ada dari situ kita sudah belikan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan dagangan kita. Kalau umpamanya kita bayar karyawan, nggak usah dihitung. Kalau kita bayar lampunya, nggak usah dihitung. Kalau kita di tempat kita usaha itu umpamanya bayar airnya, nggak usah dihitung. Tapi kalau kita beli motor, gitu kan, itu tetap dihitung setahun ini berapa. Kira-kira kalau kita belikan emas, kebeli enggak 86 gram? Kebeli, bahkan lebih. Sudah diwajibkan zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Ya, 2,5%. Kira-kira kalau 86 anggap saja yaitu 90 gram. Kalau kita beli emas itu beli 90 gram. Sekarang emas berapa? Hah? Buat ulang kenal ini emas. Sekarang usah beli, katanya memang sudah sini emas. Ada dua. 1 juta umpamanya, ya. Emas 1 juta, 24 karat, ya. Berarti 90 juta. Itu mesti kita keluarkan zakatnya 2,5%. Bagaimana sih rumusnya? Jamaah yang sangat saya muliakan, yang gampang ini, ya, 90 juta dibagi 10 berapa? 9 juta. 9 juta dibagi 4 berapa? 2.250.000. Ya. Jadi yang 2.250.000 itu mesti kita keluarkan. Ke siapa mengeluarkannya? Ke mustahiknya. Karena kalau kita mengeluarkan zakat tidak boleh sembarangan. Ada orang yang berhak menerimanya. Beda ketika kita infak dan sedekah sunnah, ke siapapun diperbolehkan. Tetapi untuk zakat itu orang-orang yang berhak menerimanya sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jamaah yang sangat saya muliakan, tadi saya ngomong kalau kita nih ternaknya ternak ayam, nggak usah dizakatin. Kalau kita nih ternaknya ternak itik, nggak usah dizakatin. Tapi bagaimana sekarang bukan sekedar ternak, untuk yaitu memenuhi kebutuhan kita, umpamanya kita potong untuk makan, kita potong ketika ada acara, tetapi kita memang sudah usaha ayam, Pak. Usaha ayam. Kita ternaknya tidak sekedar ternak untuk kebutuhan konsumsi kita, memang kita ternak yaitu untuk usaha kita, ya. Kita juga ternak itik nih, ya. Yang asalnya itik itu tidak diwajibkan zakat, tapi ini bukan sekedar ternak biasa, kita memang usaha. Usahanya apa? Ternak itik, maka bukan ayamnya yang mesti kita keluarkan zakatnya, bukan itiknya yang mesti kita keluarkan zakatnya. Apa? Usahanya, ya. Jadi enggak usah kalau ayam sekian mesti keluarkan sekian ayam, kalau itik sekian mesti keluarkan itik sekian, juga usah. Tetapi yaitu perusahaannya. Kita awal tahun bulan Maret awal tahun 2020 kita mulai usaha ayam, kita mulai usaha itik dengan modal sekian. Begitu tahun ini
Iya, itu namanya sudah haram. Kira-kira keuntungan dengan juga titik atau ayam yang ada ini, kalau kita belikan emas, kebeli juga 86 gram kebeli, maka harus bisa kasih, bukan ayamnya, bukan itiknya, tetapi perusahaan ayam